sesepuh saya ya. Bapak di bangga para ibu saya ya. Saya kadang disebut pikir pula ini. Kedua hormat bangsa kami bangsa baca ini kita doanya sama-sama. Pak Kabin bangsa kedua. Bapak Ibu sadaya, punten cukup poin belah ada waktusnya samporetnya. Punten pertama-tama abdi merasakan bahagia tepang sareng Bapak Ibu sadaya. Kenapa demikian? Guru agama teh salasna memiliki kekuatan yang sangat besar. Jadi ulah-ulah orang ke guru agama kira-kira begitu. Lalu coba buktikan. Rata-rata guru agama gak jamaah sanes. Lalu gak jamaah. Banyak. Putar ada. Artinya apa? Di zaman besok masa-masa tahun politik. Ngatos baru ulah dilarang, ulah dilarang orang guru agama. Yang kedua, guru agama jangan kenal makan janji. Maksudnya, ngatos guys? Tidak. Kalau tidak benar, tidak usah. Kan begitu. Bapak sekalian, guru agama itu poinnya ilmu kayak pakatnya iman. Dalam konteks sekarang itu harus memiliki ada 3 hal yang kita bisa sampaikan. Yang pertama terkait guru agama yang terkumpul dalam partai. Kenapa demikian? Bisa barangkali. Yang pertama kami lagi tinggi goyangkan guru agama yang tergabung di dalam APAI. Dalam konteks APAI itu DNA-nya adalah advokasi terhadap persoalan guru agama. Jadi lalu ayat APAI, pengurus APAI tidak mengadvokasi guru agama, itu masalah pengurusan. Wajib hukumnya guru agama diadvokasi, diturunkan, dilayani oleh APAI. Itu wajib hukumnya. Namun ada pengurus atau ada pengurus apa yang tidak mengadvokasi, tidak melayani guru agama, kita berarti sudah keluar dari fitrah sebagai pengurus apa. Fitrah guru apa adalah advokasi persoalan-persoalan guru agama. Maka kemudian yang dilakukan oleh Pak yang DPW apa Jawa Barat ada 360 berapa ya? 347 itu salah satu adalah advokasi. Maka hukum ayat makabi, hukum ayat makabi menang. Tah punten argumentatif guru agama. Satu. Sehingga satu tepuk tangan memanfaatkan. Makabi pun dengan kita jangan modal makabi kalau jadi nyawa. Ya kan, guru agama punya jaringan yang begitu luas. Ada berapa? 34.000 ya guru agama Jawa Barat. 39.000 banyak juga. Guru agama belum jamaahnya. Majelisnya belum. Kalau satu suaranya misalnya berdua, itu yang pertama. Jadi hukumnya wajib sampai mengadvokasi dan melayani guru agama. Kalau guru agama tidak terlayani, ada masalah dengan apa ini? Nah, jalan, nah tidak punya kepekaan. Itu pertama. Itu kedua Bapak Ibu sekalian. Tadi disebutkan para pembicara terdahulu. Sebagai guru agama, sebagai pendidik, bukan apa ini? Bapak Ibu sekalian. Sebagai pendidik, apa kenal sama Mbah Google tadi? Nah, pinter mana satu Mbah Google satuan? Pinter Mbah Google ya, sepakat ya. Jadi namanya ayat di Mbah Google tadi. Nah, pertanyaan juga namanya ayat ya. Ngajaran ngaji, ngajaran tata cara wudhu,
Coba cari di bawah muda terus ayat. Lelas. Maka apa yang tidak tergantikan dari diri kita habis dengan bangun. Inilah filosofi kita sebagai pendidik. Ada 5 hal yang tidak tergantikan dari diri kita habis dengan artificial intelligence. Dan inilah filosofi kita sebagai pendidik. Yang pertama, keteladanan. Ini tidak bisa tergantikan. Karena baru orang bersenang karena artis Korea. Cuma bisa 10 menit cepat dimulai. Luka dua naon yang tidak tergantikan. Menanamkan nilai. Tolong setiap masuk kelas tanamkan nilai, Bapak Ibu sekalian. Karena anak-anak didik kita termasuk kita sudah tercekoki dengan media sosial yang banyak membuat kita baperan. Baru macam WA baperan gitu. Oh, posting-postingan mulai ya, Masya Allah. Padahal tidak sama pilihannya baperan banget ya. Menanamkan nilai. Keteladanan yang ketiga adalah personal approach kita. Kabarulah ke Bapak Ibu untungnya sing jadi pendengar setia anak-anak, karena anak-anak itu masalahnya banyak. Coba dengarkan anak-anak dengan masalahnya. Ulah dinasihatan baik, tapi dengarkan dulu masalah. Ini masalah anak itu banyak. Jadi tempat curhat anak-anak itu penting. Dan kita harus menjadi pendengar setia terhadap persoalan itu. Yang keempat, yang tidak tergantikan dari diri kita adalah mendoakan. Doakan anak-anak didik kita Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu adanya kita sekarang, abi ayah di dia, Bapak Ibu ayah di dia, kita sepakati karena doanya guru-guru kita akan meresep. Orang tua kita, guru-guru kita dengan doakan murid-murid kita pun harus melakukan. Dan yang terakhir, yang tidak tergantikan dari diri kita adalah keikhlasan yang tadi disampaikan para pembicara terdahulu. 5 yang tadi, keteladanan, apa tadi? Menanamkan nilai, personal approach, mendoakan dan keikhlasan. Ini filosofi kita sebagai pendidik dan itu menjadi rukun mudarris kita. Ideologi kita sebagai pendidik itu seharusnya dalam konteks pendidikan Islam itu menguatkan 5 kepekaan. 1. Kepekaan spiritual. Jadi kepekaan spiritual itu saya suruh ngaji, suruh sholat, suruh tidak sangat Bapak Ibu. Tidak hanya itu maksudnya. Tapi spiritualitas yang kita maksud adalah bagaimana kita sadar menanamkan tadi nilai-nilai tadi dan sadar apa kebermanfaatannya. Contoh kecil kesadaran spiritual Bapak Ibu. Lamun ayat sapu balata, ya, terus bereskan, kita sama punya spiritualitas tinggi. Coba, nih kali kita baru kurang, ayat kata kelasnya pada desa-desa ke, termasuk kalau kita. Ada nggak anak-anak termasuk kita sapu balaya di beresan tanpa dulu di piwaran? Itulah spiritualitas sama-sama. Spiritualitas itu muncul memberikan kebermanfaatan kepada lingkungan. Saya kemudian tasbih, tangan, udah korban, ya dong, udah dan tidak hanya itu. Pertama, cover aja ya, casing aja. Tuh. Yang kedua yang harus kita buatkan dalam kepada anak didik kita selain kepekaan spiritual adalah kepekaan sosial. Cek orang Sunda malam sih ada tengah rasanya Pak Abi. Ciwit kawan lagi kan? Istilah orang Sunda orang Kuningan kawan. Nah itu teh. Tengah rasa maksudnya. Kenapa banyak sekali tawuran? Sejak air kepekaan sosial. Bagaimana kita menanamkan jalan hukum dan jalan kota Islam, kita kepekaan sosial yang berasal dari wujud masyarakat. Jadi itu tak ada wujud sabaran kita menggunakan wujud air wujud sabaran kita katakanlah kalau kita kali satu orang terus 20 coba jalan kepada kita di mana ukuran air. Apakah 20 liter begitu berharga buat kita?
Yang ketiga, kepekaan lingkungan. Soal sampah, soal air yang teratur. Satu, kepekaan spiritual. Dua, kepekaan sosial. Tiga, kepekaan lingkungan. Itu menjadi penting. Dan keempat adalah kepekaan kebangsaan. Tanamkan nilai-nilai kecintaan kepada bangsa. Tanamkan nilai-nilai kecintaan dan kuat terhadap ideologi Pancasila. Pancasila dan nilai-nilainya sama dan sebangun dengan nilai agama apapun. Tidak ada satupun nilai dari Pancasila yang bertentangan dengan agama. Karena nilai-nilai Pancasila basisnya adalah nilai agama. Tadi contohnya bersih, dari sampah. Saya menurut agama Anda mau mana? Cek agama saya, cek bahasa orang Sunda saya dari cara mana? Apa kurang? Termasuk ada yang sesuatu tersebut. Sesuatu masih bersih supaya dia berfungsi cakep. Kita akan cari tahu hal begitu. Jadi sini sesuatu masih bersih supaya kita pulang juga mau. Betul. Ditanamkan kepekaan kebangsaan. Nilai Pancasila sama dan sebangun dengan nilai agama. Maka nilai Pancasila tidak bisa dibenturkan dengan agama. Hati-hati. Kalau ini ngalios, harus mana Pancasila di Quran? Saham yang Pancasila saham yang bikin Al-Quran, kita sudah membenturkan. Maka nilai Pancasila sejatinya inspirasi atau diambil dari nilai agama, kemanusiaan, ketuhanan, kehidupan, kebersamaan, kemusyawaratan, hanya saja dalam Al-Quran. Maka Pancasila tidak bisa dibenturkan dengan agama. Tetapi Pancasila tidak bisa menggantikan agama. Agama urusan privat kita yang mengatur urusan-urusan ubudiyah kita. Pancasila mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dari kepekaan spiritual, kepekaan sosial, kepekaan lingkungan, kepekaan kebangsaan, dan yang terakhir kepekaan digital. Atau salah Bapak Ibu punten ya. Pak Habib punten. Tadi malam. Pilih mana? Tak tinggal HP atau tak tinggal istri? Ketinggalan istri ya, banding ketinggalan istri, kenapa? Udah naik gojek aja selesai. Betul nggak? Balas itu udah naik gojek aja soal maksimal gitu. Mungkin lah, realistis aja. Tapi ada ketinggalan HP itu urusan saya di dunia saya. Betul. Tetapi problem yang kedua adalah kita hidupnya hampir 90% hidup di media sosial. Jadi yang sama-sama ini orang hidup media sosial. Paling banyak orang ini yang bicara siapapun tetap yang harus menulis sosial. Walaupun dalam media sosial kita ada yang penting-penting amat. Plus, kalau begitu dibuka sampai kalau orang mau ikut kuliah, wakil kepekaan spiritual, sosial, lingkungan, kebangsaan, saraf, digital. Akhirul kalam dengan topik wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman Margawi yang sudah memberikan motivasi kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, di depan sebetulnya sudah hadir, sudah tersedia 3 narasumber yang luar biasa. Dari Kemenang 2 orang tua kita langsung. Kemudian yang paling ujung Wilujeng Sumping Pak Haji Yanuar. Beliau adalah bukan karena momen kampanye Bapak Ibu sekalian. Dulu ketika pelantikan Pak Dr. Haji Yanuar ini salah satu yang ngisi materi. Jadi kita memang apa ini punya ikatan emosional yang baik dengan beliau. Bukan karena persoalan apa-apa. Beliau juga orang tua eksternal kita, gitu ya. Dan hari ini hadir dulu ketika pelantikan kalau tidak salah bulan Februari 2022 di
Sanggaria waktu itu beliau juga menyampaikan hal yang sama. Bukan karena momen-momenan, bukan. Beliau selalu konsen dan lain sebagainya, selalu memberikan motivasi kepada kita. Karena beliau juga berasal dari dulu. Cuma yang jadi persoalan saya hari ini pematerinya luar biasa. Cuma waktunya untuk sebelum Jumat sangat singkat sekali. Yang jelas Pak Haji Anwar di sini itu adalah pengurus AKPAI se-Jawa Barat, Pak. Karena Pak Haji Anwar ini tidak dari awal mengikuti ke Jawa Barat. Kemudian di sini itu mereka ada para guru yang belum sempurna sebagai gurunya, ya karena belum sertifikasi, Pak. Ada 367 orang. Mereka sebetulnya siap secara pribadi untuk bayar kaitan dengan PPG. Celakanya tidak boleh dari anggaran pribadi dan halal tidak mengikat juga tidak boleh. Jadi harus ada support. Eksekutif itu mengajukan, legislatif mengesahkan, begitu maksud saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena singkat, untuk setelah Pak Manang kami mohon maaf nih kepada Pak Pemenang sama Pak Tajubi karena tadi sudah mengisi materi juga, gitu ya, karena kalau beliau berdua orang kita, orang tua kita, maka secara singkat setelah ini kami berikan dulu ke Pak Haji Anwar, Pak. Bangga Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sadaya, Roh Kudus, para pimpinan AKPAI baik provinsi maupun kabupaten Kuningan, para Bapak Ibu, para guru pendidikan agama Islam, para tokoh narasumber yang ada di depan kita semua. Paminten saya tidak lama Bapak Ibu, saya ingin mengajak sama-sama menjawab satu pertanyaan sederhana saja. Yang pertanyaan ini mungkin tidak bisa kita jawab di ruangan ini. Pertanyaannya itu kira-kira begini: kumaha caranya anak didik kita di sekolah masing-masing makin mencintai agama, makin dekat dengan agama, dan pada akhirnya percaya, yakin bahwa agama menjadi solusi untuk hidup. Kira-kira jadi pertanyaannya sederhana, tapi kalau tidak terjawab, tentu saja jarak antara anak didik kita dan dunia agama tetap akan makin lebar. Kira-kira kenapa ini harus menjadi pertanyaan penting? Oleh karena dunia remaja, dunia anak muda seperti itu yang menghadapi tantangan di luar sana ini sudah berubah luar biasa besar. Maka di sekolah tentu saja pertanyaan ini menjadi makin penting lagi. Karena di lingkungan rumah tangga sendiri, di lingkungan keluarganya, suasana pun sudah berubah.